Secara harfiah artinya murni. Ibarat emas, emas murni. Yaitu katakan 24 karat. Nah, Allah menggambarkan iman seperti emas. Apanya karatnya. Oleh karena itu harus diusahakan pertama agar mencapai 24 karat. Setelah mencapai 24 karat, agar bisa dipertahankan. Semua syariat memperkuat akidah. Akidah itu yang kadang-kadang suka berkarat. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Aktivitas kita terkait dengan Zoom ini mudah-mudahan berfungsi dalam rangka andai kata sudah 24 karat, maknanya mempertahankan. Andai kata kurang dari 24 karat kualitasnya, maka maknanya kita berusaha meningkatkan. Itulah pesan di balik surat Al-Ikhlas. Bahkan terkait dengan ikhlas, di surat An-Naba kita temukan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan saat itu objek dakwah Nabi. Sekarang pun kita masuk kategori objek dakwah Nabi. Tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah taat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Lillah. Pak Jamal belum tampil ya? Apalagi saya aja. Hah? Oke, alhamdulillah kita sampai fikul hayat ya. Terkait dengan surat Ikhlas, untuk segera kita sama-sama dengarkan apa kata Dr. Wahbah Zuhail terkait surat Ikhlas. Hah? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fikhul hayat al-ahkam. Memahami makna dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, tadammanat hadhihi surah al-mujazah isbatan wa nafyan fi anin wahid. Surat ini berisi isbat penetapan, nafyan menegasi, meniadakan dalam satu saat. Ada kebayang? Kayak model redaksi tauhid, kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, la ilah negasi, illallah itu namanya isbat. Rupanya kata si mufasir, kandungan surat Al-Ikhlas ini juga kayak begitu. Ada penetapan, ada penapian gitu. Faqad abanat annallaha ta'ala wahidun fi dzatihi wa haqiqatihi. Tuh, ini menetapkan. Surat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu esa, zatnya dan hakikatnya. Munazzah an jami'i an ha'id terkib. Tersuci dari segala bentuk tarkib, susunan. Kita manusia satu. Pertama ada banyak yang serupa. Kedua ada duanya. Dan yang ketiga tersusun dari unsur-unsur. Air tersusun
dari unsur udara tersusun. Nah, kalau Allah munazzah an jami'i anha'it tarkib, ya, bersih dari ketersusunan seperti itu. Iya, saya pernah bilang jam dinding satu, tapi tersusun dari beberapa unsur. Wanafat anhu kulla anwa'il kasrah. Surat ini memberikan informasi bahwa Allah menegasikan, meniadakan dari berbagai macam kemungkinan banyak. Nafat anhu, surat ini menafikan kulla, semua jenis, banyak. Banyak dalam konteks bilangan nggak ada dua. Dalam konteks unsur tidak mengandung unsur. Dalam konteks serupa tidak ada yang serupa. Itu maksudnya nafat anhu kulla anwa'il kasrah. Biqaulihi, semua itu diungkap lewat ayatnya yang berbunyi Allahu Ahad. Allah satu, Allah Esa. Maka disederhanakan Ahad Esa, tak ada duanya, tak ada yang serupa, tak mengandung unsur itu. Wa awdahat annallaha ghaniyun bidzatihi. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu berkecukupan. Oh, ini kaya, kaya cukup secara substansial. Itulah yang dimaksud ahad as-somad, ya. Somad cukup, maka dia tidak butuh. Akhirnya diartikan tempat meminta. Semua yang lain butuh padanya. Maka somad diartikan tempat meminta, tempat bergantung. Di sini annallaha ghaniyun bidzatihi. Karimun, dermawan, rahim, sayang. Tahtaju ilaihi jami'ul khalaiq. Justru semua makhluk butuh kepadanya. Fi qada'il hawaid, dalam memenuhi semua kebutuhan. Sudah kebayang? Allah tak butuh, tapi makhluknya butuh. Dalam rangka memenuhi semua kebutuhannya. Kita haus, butuh minum air. Air siapa yang bikin? Tuh. Terus air udah ada. Butuh keinginan. Keinginan siapa yang ngasih? Nggak bisa minum kalau nggak ada keinginan. Air ada, keinginan ada, lalu butuh tenaga, kudrat, kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan untuk angkat gelas, ambil air di lebak dari sebelah gunung? Kan butuh itu. Yang ngasih Allah. Air ada, keinginan ada, kudrat ada, tapi kepada kata dokter nggak sehat kalau minum mulu. Jangan minum. Butuh kesehatan. Kesehatan siapa yang ngasih? Itu maksudnya tahtaju ilaihi jami'ul khalaiq fi qada'il hawaij. Belum lagi burung, belum lagi ikan, belum lagi tumbuhan. Tuh, penjabaran dari Ahad. Muttasif bi jami'i sifatil kamal. Dia memiliki sifat-sifat sempurna. Dan sempurna dari mulai yang kadang kita tak sadar. Sehingga ketika kita ucapkan karena tak sadar, bisa jadi itu mencederai akidah. Itu kesian sekali. Ibu-ibu, anak-anak, penduduk Palestina dibom. Nggak sadar nanya, Allah tahu apa enggak sih? Tuh. Maka di situ menuduh Allah tidak tahu. Maka di situ dalam konteks ini, surat ini, Allah bersih, suci dari ketidaktahuan.
Gitu. Ditambah lagi pertanyaannya. Kalau tahu dan memang harus tahu, kok diem aja? Itu mencederai sekali. Ya, maka maknanya kita menyematkan diamnya Allah terhadap fakta Palestina, eh, itu sifat-sifat tercela, sifat-sifat tak terpuji, ya disematkan kepadanya. Itu tidak mentanzih, tidak mensucikan. Oke, padahal dia muttasif bijami sifatil kamal. Tahu apa enggak tahu? Kenapa Mbak bertindak? Salah pertanyaan ini. Bertindak kan soal dulu pernah saya bilang soal timingnya saja yang berbeda. Kita pengennya segera. Lah Allah kan. Apalagi kalau mundur sedikit, perang itu siapa sih yang menciptakan? Nggak usah perang Palestina, nggak usah perang Ukraina, Rusia. Yang mana saja, kapan saja, dan paling akar, kenapa sih Allah ciptakan iblis? Allah ciptakan iblis tujuannya agar ada manusia yang takwa. Kalau nggak ada, iblis nggak takwa. Allah ciptakan perang agar ada yang syahid. Kalau nggak ada perang, nggak ada syahid. Kurang lebih begitu. Ya, ini surat Al-Ikhlas memesankan pada kata yang berbunyi muttasif bijami'i sifatil kamal. Sempurna. Oleh karena itu, kalau ada sementara pikiran, ada positif, ada negatif dalam hidup ini, itu kan hanya sebatas akal kita yang relatif terbatas. Oke, mutasif bijami sifatil kamal wa nu'util jalal. Nu'ut sama sifat. Jalal ya kegagahan. Jalal kegagahan. Ya. Wa nafat anhu kulla anwa'il ihtiyaj ilal akhirin. Dan surat ini menafikan Allah, menafikan dari Allah maksudnya, segala macam jenis kebutuhan kepada yang lain. Ada pernah pertanyaan dikemukakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah. Dianggap menyembah itu kebutuhan Allah. Oh, salah besar. Salah besar. Sebab manfaat ibadah kepadanya bukan kembali kepada Allah. Allah tak butuh pada manfaat itu. Kembali kepada kita. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau didalami secara baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Ya'budun itu artinya mencari-cari alasan. Nah, gitu. Tugas kita, bahasa Al-Qurannya mengibadah. Tugas kita itu dalam hidup mencari gara-gara. Mencari alasan. Alasan untuk apa? Agar Allah memberikan nikmat. Agar Allah memberikan sesuatu. Allah memberikan sesuatu kalau ada alasannya. Allah memberikan ilmu. Alasannya apa? Belajar. Allah memberikan uang, harta. Ya ada alasan dulu. Oh iya, dia kerja. Oke, kita teruskan. Biqaulihi, nah itu dia. Allahus somad. Yang diartikan Allah tempat meminta. Dulu pernah saya jelaskan. Somad artinya kuat, gagah, padat. Karena kuat, maka dia tak butuh pada yang lain. Justru yang lain butuh kepadanya. Tidak ada dalam hidup ini semua aktivitas di dalam diri kita maupun di luar diri kita, kecuali memang butuh. Kita napas butuh udara.
Tuh, minum butuh air. Mendengar butuh potensi. Bisa mendengar tanpa potensi mendengar. Hanya dengan daun telinga saja. Luar biasa, nggak ada ya aktivitas dalam keseharian kita yang tidak ditopang oleh Allah. Bahkan dari akar dari semua kebutuhan kita dalam diri kita, khususnya beraktivitas, melihat, mendengar, mencium, berbicara, itu diberikan udah oleh Allah. Akarnya apa itu? Ruh. Ruh itu yang membuat mata mendengar, membuat mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, lidah merasa. Semuanya ruh. Coba dicabut ruhnya, dia berfungsi. Jadi apalagi yang apa namanya yang yang bisa kita uh, membuat beralih dari Allah. Kalau bahasa Al-Quran, fa'aina tazhabun, mau pergi kemana? Di mana-mana ada Allah. Itu kandungan Allahus Samad. Wa qarrarat annallaha ahad fard. Surat ini menjelaskan, memantapkan, mengukuhkan bahwa Allah itu ahad, esa, fard. Fard. Ini bahasa filsafat. Ada namanya Johar Fard. Johar Fard itu artinya, aduh, jauhar substansi. Fard dari mufrad, satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada yang serupa. Ya, itu Johar Fard namanya. Dijelasin berikut. Laisa lahu syai' min jinsih. Nggak ada sesuatu pun yang serupa dengan substansi itu. Bapak Ibu, sebenarnya menyebut Allah bahwa dia ada zatnya, itu saja sudah dianggap menyimpang. Ketika kita menyebut zat, berarti dia memiliki keserupaan. Iya atau tidak? Lalu tapi kenapa kita juga banyak buku-buku para ulama selalu menyebut zatnya? Emang Allah punya zat apa? Gitu. Kenapa disebut? Karena kalau tak disebut susah. Tak bisa kita memberikan penjelasan kepada sesama, kepada objek dakwah. Nggak bisa. Yang kedua, kalau saja Nabi tak pernah menyebut dalam hadisnya, maka emang dibayangkan susah menjelaskan substansi Allah. Emang Allah punya substansi. Menjelaskan zat Allah susah. Itu enggak. Apa hadis Nabi yang menyebut kata zat itu? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatahliku. Silahkan kalian berpetualang dalam berpikir, asal petualangan itu pada ciptaannya. Itu namanya tafakkaru fi khalqillah, ciptaan. Silahkan pikirkan, silahkan renungkan. Wala tafakkaru fi zatil. Tuh menyebut zat. Jangan coba berpetualang karena jenius, cerdas, luar biasa, terhingga terkait dengan zatnya. Itu saja sudah menjadi apa ya, mencederai juga. Sedikit memberikan keserupaan kepada Allah. Emang Allah punya zat. Tapi kalau tanpa menyebut itu, kita nggak bisa menjelaskan dia. Kurang lebih begitu. Kalau saja objek berpikirnya tentang zatnya, paham? Fatahliku binasa. Itu nggak kebayang dengan zatnya. Boleh diperdekat sedikit. Jangankan tentang zatnya, tentang wilayah kerjanya, itu mudah, bukan medan akal.
Mana kerjaan wilayah kerjaan Allah, mana wilayah kerjaan kita. Wilayah kerjaan kita taat, 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 taat. Dalam ketaatan jangan coba bertanya, kenapa subuh 2 rakaat, maghrib 3? Itu wilayah dia, nggak bisa dijawab. Kenapa dia bikin iblis? Itu wilayah kerja dia. Ya, nggak bisa dijangkau oleh akal. Dan ketika kita mencoba menelusuri dengan bertanya hal-hal seperti tadi, bukan wilayah kita, tapi wilayah Allah, itu dia yang dilakukan oleh iblis. Dia melampaui batas, sok tahu, apa akibatnya dilaknat. Iblis dilaknat. Apa diantaranya? Ketika disuruh sujud kepada Adam, pakai nanya. Itu wilayah ketaatan. Kenapa harus saya yang sujud? Seharusnya si Adam yang sujud sama saya. Saya dibikin dari api, dia dibikin dari tanah. Lah itu kan wilayah Allah. Iya, jadi nggak bisa dipertanyakan. Berikutnya, walam yalid ahadan. Dia tak pernah melahirkan siapapun. Nggak pernah. Jangan dipahami, kita aja kayak model pikiran kita. Bapak-bapak pada punya anak? Enggak punya. Yang punya anak ibu. Gitu? Yang melahirkan adalah ibu. Jangan dipakai logika itu. Ketika istri melahirkan, itu juga anaknya disebut anak bapaknya. Ya apa tidak? Bahasa Al-Quran juga begitu. Mau menyebut ayah, mauludun lahu, itu ayah maksud. Yang dilahirkan baginya bagi si bapak. Paham? Nah, kembali ke sini. Terkait dengan konsep Tuhan anak, tuduhan mereka itu bahwa Allah berhubungan badan sama Maryam. Tuh yang mereka yakin. Mereka nggak mengakui, ya kan? Nggak mengakui. Kita jauh lebih percaya informasi dari Allah. Karena mereka menuduh dan punya konsep Tuhan anak, yaitu Isa, maknanya dia menuduh bahwa Allah bersebadan dengan Maryam, terbukti pada bantahan Allah. Lam yalid. Yalid artinya beranak. Yalid artinya punya anak. Itu tuduhan mereka sebenarnya. Dan kita lebih percaya kepada apa kata Allah. Soal bagaimana membayangkan seperti halnya yang mereka tuduhkan, Allah memberi isyarat. Apa isyaratnya? Ya ketika Maryam mau punya anak dikirim malaikat, dia nggak percaya itu. Lalu ditiupkan ruh lewat kantongnya. Terus hamil, 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 hamil. Jangan dikira hamilnya 9 bulan. 9 bulan mah biasa, normal itu. Manusia biasa, nggak ada kemujizatan. Itu langsung besar. Langsung sakit. Pengen melahirkan. Disuruh menjauh ke sana. Ada pohon korma, udah ranum buahnya. Jangan dikira pohon korma ranum karena kebetulan. Emang ada sebelumnya. Saat itu ada. Demikian dibaca dalam tafsir. Lalu digoncang. Kembali, lam yalid ini redaksi memberikan informasi terhadap bentuk tuduhan mereka bahwa Nabi Isa itu anak lewat proses hubungan. Ya, lam yalid maka jawabannya walaisa lahu lahik yumathiluhu. Ketika Allah membantah
walam yalid ahadan, dia tidak melahirkan siapapun, dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Wah, bisa. Dalam konteks lahir melahirkan, dalam konteks anak, bahwa Allah punya anak, bahwa Nabi Isa anak Allah, ya. Dalam konteks itu dari sudut pandang apa gitu kurang lebih, ya. Lam yalid ahadan walaysa lahu lahik yumathiluhu, dan dia tidak punya sesuatu pun yang serupa dengan. Bantahan terhadap dia dituduh serupa, tuduh serupanya kan rasionya dia punya anak itu serupa berarti manusia. Apa bantahannya dalam surat lain? Laisa kamislihi syai. Udah ka serupa, terus misli lagi. Maka kalau diartikan harfiah persis mencakup ka dan misli, artinya begini. Tidak ada satupun yang serupa dengan yang mirip dengannya. Serupa dengan yang miripnya saja tidak ada, apalagi yang serupa dengannya. Kayak begitu bahasa mengungkap, saking nggak ada yang serupa. Umpamanya ada artis cantik, cantik sekali dunia. Ada yang mirip di Indonesia. Maka kemudian selain dia, yang lain, kita jangankan serupa sama artis paling cantik di dunia itu, serupa terhadap yang miripnya saja enggak. Itu makna laisa kamislihi. Kita teruskan. Wanafat an nafsihi al mujanasah wal musyabahah. Ketika Allah berkata lam yalid, ya, itu menafikan terhadap dirinya, diri Allah, al mujanasah, hubungan seks, wal musyabahah, musyabahah ya penyerupaan. Itu diwakili makna itu dengan kata lam yalid. Bukan cuma persoalan informasi, pengertian itu diwakili oleh lam yalid, tapi pada saat yang sama memberi informasi bahwa tuduhan mereka terkait dengan Isa adalah anak Tuhan, Allah bersebadan. Bukan luar biasa. Sesat. Makanya kaum Nasrani disebut dalam Al-Fatihah waladhdallin. Maghdubi Yahudi, dimurka. Orang dibunuh-bunuh. Itu biqaulihi lam yalid. Berikutnya, wa kadzalika huwa qadim. Qadimun awwali azali ghairu masbuk bil adab. Nggak masuk akal. Memang bukan medan akal. Demikian juga dia itu qadim, tak ada mulanya. Dipertegas awali, dia paling pertama. Azali, tak terikat sama zaman. Ghairu masbuk bil adam, tidak didahului dengan tidak. Tidak didahului dengan tidak ada. Itu dia. Laisa kamislihi syai'. Kita ada, tapi sebelumnya enggak ada. Allah ada. Jangan bayangkan bahwa pernah tidak ada, lalu ada. Sebab secara teologi, kalau Allah ada, pernah tidak ada, oh berarti ada yang mengadakan. Kalau ada yang mengadakan, berarti dia batal sebagai Tuhan. Tuh, batal sebagai Tuhan.
Yang mengadakannya itu siapa? Katakan X. Si X bagaimana? Apa ada? Dan tidak ada sebelumnya. Dia sebelumnya juga nggak ada. Oh, ada lagi yang mengadakan. Ya, si Y. Terus itu tak terterima oleh logika teologi. Kalau begitu, bahasa teologinya namanya tasalsul, berantai. Nggak ketemu Tuhan yang sebenarnya. Maka ketika Allah berfirman, Wallahu ahad, ahadnya itu qadim, awwali, azali, ghairi masbuk, ghairu ya, ghairu masbuk bil adam, tidak didahului dengan tiada. Fala walidalahu, maka nggak punya ayah, nggak punya yang melahirkan. Wala sabik lahu, dan tidak ada yang mendahuluinya. Wa nafat anhul hudus wal awaliyah. Dan dia, surat ini maksudnya, surat ini menafikan Allah dari hudus. Hudus artinya baru. Allah qadim, Dewa Khalik. Maka makhluk semuanya hudus. Adanya baru. Baru dimaksud, sebelumnya pernah tidak ada. Itu dinafikan oleh surat ini. Al-Hudus. Apalagi wal awwaliyah. Dinafikan. Surat ini menafikan bahwa Allah itu punya awal. Walaupun dia paling awal. Punya awal. Punya awal memberi informasi. Oh, berarti pertama sebelumnya belum pernah, sebelumnya pernah tidak ada. Oke. Nah, itu penjelasan dari lam yalid. Tadi ada yang kelewat Pak Jamal. Coba turunin dikit lagi. Nah, itu. Oh iya iya. Wanafat anhul hudus wal awaliyah. Selesai itu lam yalid. Berikutnya lam yulad ya. Bikaulihi walam yulad. Dia menafikan segala awal yang pernah tidak ada dengan kata walam yulad. Tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti pernah. Dia belum ada. Wa huwa subhanahu aidan la muqarina lahu fil wujud. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tak memiliki muqarin yang serupa fil wujud. Wujud itu di alam semesta. Di alam semesta. Wala sabihalahu, nggak ada yang serupa. Wala nazir, tidak ada yang sebanding. Wala sahibah, nggak punya teman. Wala nadid, nggak punya bilangan. Bilangan. Ada dua yang kayak begitu gitu. Wa nafa an dzatihil aliyah al andad. Surat ini juga pada yang ayat yang berbunyi lam yalid terus lam yulad itu menafikan zatnya yang maha tinggi, maha mulia, al-andad dari keberbilangan. Ada dua tuh yang kayak begitu. Itu menafikan ayatnya lam yalid walam yulad. Wal asbah, ada yang serupa di sana no. Ada yang mirip Tuhan gitu kurang lebih. Tidak ada. Ini kan sekaligus menafikan mereka-mereka hambanya juga yang mempertuhankan selain Allah. Bertuhan sama jin. Bertuhan sama siapa itu? Ya makhluk halus lah. Luar biasa banyak. Luar biasa. Ya.
Si dukun minta tolong sama jin. Tempat minta tolong, jin. Itu namanya bertuhan. Si A minta tolong sama si dukun. Itu nganggap si dukun sebagai Tuhan. Tercermin pada minta tolong. Minta tolong kaya. Minta tolong itu langgeng jabatannya. Nah, biqaulihi walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua dinafikan keserupaan itu lewat ayatnya berbunyi lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun ya, yang serupa dengan wa kullu isbat takrir li aqidatil Islam al-qaimah ala tauhid wa tanzih wa taktis. Semua pengokohan itu isbat. Kullu isbat, semua pengokohan. Pengokohannya lawannya penetapannya. Takrirun, menjadi ya penegas. Bagi apa? Aqidatul Islam al-qaimah yang berdasarkan tauhid. Kita ini akidah kita tauhid. Maka yang tidak tauhid lawannya musyrik, menduakan. Surat Al-Ikhlas itu menegaskan ketauhidan. Maka hidayahnya kita mengintrospeksi diri kita terkait dengan sepak terjang kehidupan keseharian. Adakah aktivitas kita sebagai mukmin muslim apapun jabatan dimanapun berada diorientasikan kepada selain Allah? Itu namanya musyrik. Surat ini menafikan itu, tetapi mengukuhkan harus diorientasikan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, nanti 2024 masuk bilik Bismillah. Jangan bismi ini, bismi itu. Sandarannya bukan kepada tokoh. Sandarannya tetap harus kepada yang benar dan kebenaran. Baru kebenaran ini lebih terlihat pada tokoh yang ada. Itu maksudnya. Allahus Samad, Qul huwallahu ahad. Pemurnian. Jangan sampai. Kan kebanyakan sekarang lihat. Apalagi spanduk-spanduk itu simbol. Menjadi ngeri. Kita bukan kepada tokoh. Tapi kepada kebenaran. Dan kebenaran itu kebetulan tercermin, terlihat pada tokoh. Ya kan? Iya. Wat tanzih. Tanzih itu ya bersih, namanya pembersihan. Sama dengan tasbih. Tak ada satupun yang serupa. Itu namanya tanzih. Sedikit melebar. Allah tak ada satupun yang serupa dengannya, maka dalilnya. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa. Jangan berhenti di situ. Baru terusannya wa huwas samiul basir. Maka ketika berhenti di situ, itu baru 50% terkait dengan diri Allah. Apa itu? Betul. Tanzih. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tapi pada saat yang lain, yaitu kalimat berikutnya, dia itu maha mendengar. Lagi maha melihat. Paham? Mendengar. Kita mendengar nggak? Dengar. Allah melihat. Kita melihat atau enggak? Serupa. Oleh karena itu kajian teologi, potongan ayat sampai laisa kamislihi syai' itu namanya tanzih.
Tetapi selanjutnya wa huwas samiul basir itu keserupaan, maka namanya tasbih. Apa jadi akhirnya? Luar biasa, uniknya Allah. Di satu sisi nggak serupa, tapi dia menampilkan dirinya serupa. Dan serupanya, mendengar, melihat. Kita melihat. Kita berilmu, dia berilmu. Kita punya sabar, dia punya sifat sabar. Dia punya semua. Dia Rahman, Rahim, kita juga punya. Biar bagaimanapun itu harus diterima bahwa Allah memiliki keserupaan. Di satu sisi tidak memiliki keserupaan, di sisi lain punya keserupaan. Itu letak uniknya. Allah ingin menunjukkan, jangan coba-coba. Ada orang mengaku sampai kepada zatku. Unik. Akhirnya ya memanjang kajian itu. Apa positifnya? Emang kita disuruh mendekat kepadanya. Ketika dekat, maka pendengaran Allah menjadi pendengarannya. Penglihatan Allah menjadi penglihatan orang yang mendekat. Diterangkan dalam hadis qudsi. Ketika seseorang telah mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi, apa kata dia? Ainuhu ainullah. Matanya mata Allah. Uzunuhu uzunullah. Coba lihat. Emang disuruh kita karena mendekatnya, menyatu. Karena kita punya unsur, yaitu ruh yang berpotensi bisa menyatu. Umar bin Khattab berkhutbah Jumat di Madinah, tapi dia melihat tentara Islam yang terdesak di Spanyol, lalu dia dikomandoi dari atas mimbar di Madinah. Maju! Mereka dengar. Ada suara Umar. Mundur! Mereka di Spanyol dengar, Masjid Madinah jamaah juga dengar. Itu dia contoh wa huwa samiul. Ada tanzih, ada tasbih. Nggak selesai-selesai. Ya, kita juga bisa meniti ke sana. Bisa. Dan bisa jadi kita sudah punya. Cuma kualitasnya kecil. Itu kita mendengar. Siapa yang ngasih dengar? Ada Allah di situ. Kita melihat. Siapa yang ngasih lihat? Ada Allah di situ. Orang di pepohonan bunga-bunga, ikan hias berwarna-warni aja, kita melihat Allah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan dulu. Iya. Wa kullu nafyin, apa ini? Raddun ala ashabil aqaid al-batilah kasanawiyah al-qailin biwujudi ilahain nisnain lil alam wa huma an-nur wa zolam. Dan setiap negasi yang ada terkait tentang Allah, khususnya diwakili oleh surat ini, lam yalid itu negasi. Lam yulad. Kenapa? Raddun. Raddun artinya bantahan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang batil, salah. Siapa mereka? As-sanawiyah. Sanawiyah kita kan dua. Yang penyembah berhala. Sanawi. Kaum musyrikin. Itu kurang lebih. Al-Qailin yang beranggapan. Biwujudi ilahain isnain. Adanya dua Tuhan. Lil alam. Bagi alam semesta ini. Apa itu? An-nur wa zulumah.
terang dan gelap. Mereka melihat terang luar biasa memberikan manfaat dalam hidup. Wah, terang itu Tuhan. Dan mereka mendapatkan gelap yang tak mampu berbuat apa-apa dalam kegelapan karena ada gelap. Gelap Tuhan. Jadi ada dua, Tuhan terang, Tuhan gelap. Paham? Gitu. Nah, pada saat itu saja dia menafikan Allah. Oh, kita juga kadang-kadang tak sadar menafikan Allah. Apa itu? Lihat Lapindo sampai sekarang masih misteri. Kita bilang fenomena alam. Itu menafikan Allah. Ya, berarti ada kekuatan lain selain Allah yang membuat terjadinya Lapindo. Apa kekuatan itu? Alam. Alam. Dan berpikir kayak begitu direkam dalam Al-Quran, dalam surat namanya Ad-Dahar. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Kenapa mati? Ya emang udah waktunya. Itu kan alam. Gempa bumi, fenomena alam. Tsunami, fenomena alam. Itu tak terasa. Ya, itu menafikan, mencederai akidah. Wa human nur wa zuluma. Wan nasara. Orang Nasrani al-qailin beranggapan bitaslis. Taslis trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Menyatu dalam satu. Itu logika mereka. Jadi disebut trinitas. Kalau kita 3 in 1. Ya, itu 3 in 1. Wasobiah, kelompok sobiah, ini akidah-akidah yang batil ya. Al-qailin bi ibadatil aflaq wan nujum. Sobiah, ya sobiin, sobiun, ya, yang beranggapan bahwa bertuhan kepada planet, bintang, wan nujum, bintang. Penyembah bintang gampangnya. Itu namanya sobiah. Al-Baqarah ayat 62 disebutkan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Orang beriman pengikut Nabi Muhammad. Walladzina hadu pengikut Nabi Musa. Wan nasara pengikut Nasrani. Wassabiin para penyembah bintang. Tuh. Man amana billahi wal yaumil akhir, di antara mereka semua iman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya iman kepada semua rukun iman, pada malaikat, pada kutub, tapi enggak disebut semua, disebut sebagian. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka masuk surga semua. Dengan catatan iman kepada Allah dan hari akhir. Itu 6 rukun iman dipadatkan menjadi 2. Kalau dalam balaghah namanya ijaz, min zikril khos, min zikril juz wa iradatil kul. Ada banyak kemarin dengan surat ayat yang sama beralasan semuanya masuk surga. Kan konyol itu. Masa iman sama Allah akhir saja, sama Nabi Muhammad nggak bisa masuk surga? Nggak bisa. Punya makna Yahudi pengikut Nabi Isa ikut Nabi Muhammad. Nasrani ikut Nabi Muhammad. Sobiin penyembah bintang ikut Nabi Muhammad. Itu dia yang masuk surga. Kan kemarin sempat ramai itu, bukan cuma kemarin. Sampai saat ini dan mungkin sepanjang masa pemikiran yang menebarkan bahwa semua agama masuk surga. Apalagi nggak enak kata-kata mereka. Emang surga monopoli umat Nabi Muhammad saja, orang beriman. Kan konyol itu.
Model amanah billah wal yaumil akhir disebut 2, maksudnya 6 rukun iman. Kan sama, kita dulu belajar bala warka'u marrakain, ruku lah bersama ruku. Orang-orang yang ruku kan maksudnya sholat berjamaah, bukan cuma ruku doang. Wan nasara al-qailina bitaslis wasabiah al-qailina bi ibadatil aflaq wan nujum wal yahud, Yahudi alladzina yaquluna Uzairub nubah, Uzair putra Allah. Wal musyrikin al-qailin, ini ibadah-ibadah yang batil nih disebutkan. Orang-orang musyrik yang beranggapan bi anal malaikah banatullah. Ada kelompok kategori musyrik yang meyakini bahwa malaikat itu putri Allah. Faqauluhu ahad, maka firmannya dalam surat Al-Ikhlas, ahad, qul huwallahu ahad, yubtilu mazhabat sanawiyah, membatalkan paham. Mazhab di sini paham. Paham politeisme, bukan mono. Kalau kita tauhid kan monoteisme, politeisme. Wa qauluhu Allahu somad, sementara firmannya Allahu somad, tubtilu mazhaba man asbata khaliqan siwallah. Itu membatalkan paham, mazhab paham. Orang yang menetapkan ada pencipta selain Allah. Li'annahu lawujida khaliqun akhar. Sebab kalau ada pencipta lain, lamakanal haq masmudan. Maka al-haq yaitu Allah tidak lagi masmud. Masmud artinya dibutuhkan. Ilaihi. Fi talabi jami'il hajat. Dalam rangka memenuhi segala kebutuhan. Kalau ada pencipta lain selain Allah, maka Allah tidak somad lagi. Artinya apa? Tidak dibutuhkan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidup. Bisa jadi si A butuhnya sama yang satu, nggak sama dia. Itu maksud nggak sama Allah. Berarti itu namanya menafikan somad, sumudiyah. Ya. Fi wa qauluhu lam yalid wa lam yulad yubtilu mazhabal yahud fi Uzair. Firmannya yang berbunyi lam yalid wa lam yulad itu membatalkan paham, akidah, keyakinan orang-orang Yahudi yang menganggap si Uzair anak Allah. Wan nasara, berikutnya dan membatalkan akidah Nasrani yang menganggap Nabi Isa tuh sebagai anak Allah, anak Tuhan. Wal musyrikin juga membatalkan pendapat orang-orang musyrikin annal malaikah, bahwa malaikat itu putri Allah, anak perempuan Allah. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sementara firman penutup surat ini lam yakul lahu kufuwan ahad yubtilu mazhabal musyrikin, membatalkan akidah kaum musyrikin haitsu ja'alul asnam, di mana mereka menjadikan berhala akifa lillah, serupa, wasyuroka, teman Allah. Musyrikin Mekah, apa sembah berhala? Ya kan ini perantara saja. Nah itu teman yang sebenarnya yang disembah Allah. Logikanya udah nggak nyambung. Kalau yang disembah adalah Allah, maka Allah nggak perlu perantara. Apa dia jadi bikinin perantara? Kalau yang disembah adalah Allah, bukan cuma musyrikin Mekah saja, tapi agama yang lain, namanya, kenapa nggak ikut syariat Allah? Itu syariat terakhirnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. 2. Kalau ulama berpendapat, hadhihi surah fi haqqillahi ta'ala, surat Al-Ikhlas ini terkait hak Allah, mislu suratil Kausar fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan surat Al-Kausar terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Hak Allah disucikan, dibersihkan
disembah. Sementara hak Nabi dalam surat Al-Kautsar yaitu nikmat yang banyak. Kautsar kan nikmat banyak. Juga dipahami Kautsar adalah telaga di surga. Surga. Itu hak Rasul. Kayak hak Bapak Ibu kebetulan dapat undian diumumkan. Itu udah haknya itu. Wah, motor, mobil, hak. Sama. Allah janjikan kepada Nabi Muhammad nanti ada telaga Kautsar. Di mana? Di surga. Tapi di padang mahsyar ketika umatnya kehausan, itu telaga diturunin gitu kurang lebih. Di surga mah kita udah nggak butuh lagi, udah nggak haus. Ya tidak, diturunin. Udah minum. Sarang satu seloki. Udah minum, udah nggak haus lagi sepanjang masa. Kan berita gembira luar biasa. Iya, beritanya benar. Jangan kayak sekarang. Pegawai negeri TNI, pensiunan, PNS, itu janjiin mulu. Saya baca itu. Mau dianuin, naikin lah gajinya. Ini kan nggak pernah ada berita mulu. Pas berita terakhir baca, baru direncanakan. Lah, haula. Kalau Pak itu kan udah nggak perlu pensiunan ya. Oke, lakin natokna fi hakir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena bisa babi annahum qalu innahu abtar lawal adalah. Namun lakin atoknu atoknu itu pada mulanya artinya menikam dari belakang. Kayak orang-orang yang umat Islam yang suka menikam begini waktunya. Nggak usah disebut namanya. Viral di media sosial. Ya, posisinya ada di pihak penguasa. Lebih dahsyat lagi narasumber pertama dan utama terkait teroris. Berbicara banyak tentang Islam, tapi negatif semua. Apaan itu Islam? Agama perang. Ya, semua negara-negara yang di apa ini menjadi perluasan dakwahnya adalah semuanya perang. Agama pedang. Itu nikam aman. Nikam. Ya, itu dari zaman sahabat. Apalagi kelompok Rasyidin. Enggak bersih. Enggak sunyi dari perang. Apalagi Muawiyah. Terus Abbasiyah. Itu. Akhirnya tak menutup kemungkinan bagian dari semua itu ada teroris. Gitu. Itu namanya menikam. Bahasa ini atokan. Nabi juga ditikam. Allah aja ditikam. Apa itu dia tikamannya? Allah punya anak. Itu Al-Masih. Kata Yahudi, Allah punya anak. Itu si Muzair. Kata Sobiah, Allah punya anak. Itu malaikat. Nah, perempuannya itu tuh. Walakin natokna fi hakir Rasul. Tikaman terhadap hak Rasul karena bisa babi. Sebabnya adalah annahum qalu bahwa mereka berkata innahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar putus apanya keturunannya yang dianggap keturunan oleh bangsa pada saat itu anak laki, perempuan enggak dianggap. Nabi anak lakinya yang bernama Ibrahim wafat saat kecil. Akhirnya mereka pada tepuk tangan, rasain putus turunannya. Nggak ada lagi yang membela. Kayak begitu budayanya pada saat itu. La waladalah. Dia nggak punya anak laki-laki. Wahuna atoknu bisabab annahum asbatu lillahi waladan.
Benar aja seperti yang tadi diucapkan, ya. Dan di sini ayat ini itu memberikan gambaran bagaimana mereka menikam Allah. Tuh Allah aja ditikam. Apa itu? Mereka meyakini Allah punya anak. Asbatu meyakini itu isbat. Lianna adamal walad fi haqqil insan aib. Sebab menurut mereka kalau nggak punya anak aib. Tuh, fi haqqil insan. Anak dimaksud adalah laki-laki. Oleh karena itu jangan sampai Allah itu aib, maka iya dia harus punya anak. Kan logika materialistik begitu. Wa wujudul walad aib fi haqqillah. Padahal adanya anak bagi Allah justru itu aib. Walihadza sabab qalahun. Atas dasar itu semua di sini dikatakan qul liyadfa anillah. Katakanlah ya Muhammad, liyadfa anillah. Hendaknya dia harus mempertahankan Allah keesaannya. Wa fi surat inna a'tainaka lam yakul qul. Sementara dalam surat Al-Kautsar Allah tak berkata kepada Nabi Muhammad qul wa inna ma qala Allahu zalika mubasyarah. Tapi Allah langsung berkata inna a'tainakal kautsar. Hatta yadfa'a bi nafsihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia Allah binafsihi dengan dirinya sendiri Allah sendiri yang mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau menjelaskan ini diambil dari tafsir. Kalau surat Al-Ikhlas pakai kata qul. Ketika ada orang datang musyrikin Mekah yang fanatik, Muhammad, Tuhanmu terbuat dari apa? Dari emas atau dari perak? Coba ceritakan kepada kami. Siapa tahu kami jadi percaya. Kan itu tikaman. Lalu yang mempertahankan sendiri adalah Allah. Buktinya apa? Tuh pakai bilang kul. Tuh Allah yang mempertahankan. Kul. Katakan ya Muhammad. Ya, Allah yang mempertahankan. Yaitu dengan cara suruh bilang kepada mereka. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya hak Allah. Terhadap hak Rasul, surat Al-Kautsar itu hak Rasul. Karena dia udah diinformasikan dia akan mendapat Al-Kautsar. Itu hak dia. Tetapi walaupun yang mempertahankan tuduhan, tikaman orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad itu, tetap Allah yang mempertahankan. Cuma bedanya nggak pakai kata kul. Langsung dipertahankan. Inna a'tainakal kautsar. Shalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu luar biasa serunya itu. Ya, ada tikam menikam. Nabi ditikam Allah yang mempertahankan. Langsung. Tapi oleh karena itu nggak pakai kul pada ina. Sementara Allah yang ditikam, dia juga, tapi dengan Nabi Muhammad. Artinya menyuruh Nabi Muhammad. Karena tikapan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya menikam Allah. Udah, Allah ajarin dari belakang. Qul bilang kepada mereka, Allahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Luar biasa ini Pak Kamal. Ini jam berapa sih? Oh iya, ada sisa barangkali. Silakan Pak Jamal. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masih punya cukup waktu untuk berdialog bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini atau tema yang sebelumnya. Untuk itu mari kita buka segmen tanya dan jawab.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, saya izin sebentar nih, apa namanya, baterainya mau habis ini. Jadi mana ya?